Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, terhormat dewasa mati Sarmantun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga yaitu bab 4 mata kuliah teknik pengoperasian sarana perkeretaapian, di mana saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini share screen dari saya. Prosedur pengoperasian lokomotif DE. Eh, Menggerakkan lokomotif DE, di mana faktor yang mempengaruhi antara lain jenis lokomotif, berat, lereng berhentu, kondisi trek, lengkung, tanjakan, licin, dan keterampilan masinis. Nah, masinis menggerakkan lokomotifnya itu secara perlahan dengan gangguan tenaga throttle atau handle naik setingkat demi setingkat. Nah, ini mungkin seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya terkait dengan peralatan dan juga prosedur untuk mematikan. Nah, ini menyambung hal tersebut. Ini sekarang kita bicara terkait cara pengoperasian. Di mana kita cara mempertahankan yang tadi pertama itu menggerakkan ya. Untuk menggerakkan mungkin eh gambarnya itu yang pertama kita harus throttle dulu, throttle kita reverser handle-nya itu harus maju dulu, kemudian throttle-nya kita sesuaikan. Nah, baru kita melepaskan rem independennya atau independent brake-nya itu untuk rilis. Itu juga melakukan dengan perlahan agar smooth. Intinya itu kita harus menjalankan kereta ataupun lokomotif dengan smooth. Kemudian untuk mempertahankan kecepatan ketika kita sudah dapat menjalankan, mungkin hal yang paling sulit juga mempertahankan kecepatan, di mana kita harus mengkolaborasikan antara dynamic brake, kemudian throttle tersebut juga. Ketika kecepatannya melebihi batas ataupun akan melebihi batas, nah kita harus bermain pada dynamic brake. Jika itu lebih dari 40 km per jam. Nah, pada dasarnya itu saat menggunakan lokomotif masinis harus berusaha agar kecepatan kereta api itu berjalan dengan stabil atau konstan. Jadi tidak atau cepat atau lambat itu kalau dalam mengoperasikan lokomotif itu kurang pas. Ya tentunya dengan throttle handle tersebut dan juga dynamic brake. Untuk cara mengurangi kecepatan. Nah, ini untuk mengurangi kecepatan juga dengan dynamic brake itu juga bisa. Kemudian dengan service brake itu ketika kurang dari 40 yaitu lebih efektif. Untuk transisi tingkat laju adalah berubahnya rangkaian hubungan antara traksi motor karena berubahnya kecepatan kereta api. Nah, dengan tujuan agar arus yang masuk ke traksi motor selalu dalam batas yang ditentukan walaupun putaran traksi motor selalu berubah-ubah sesuai dengan kecepatan kereta. Seri paralel ini lebih ke transisi. Pengaturan pengereman rem dinamik. Pengaturan rem dinamik itu ya seperti tadi ada posisinya itu uh, throttle handle itu harus netral. Yang kedua dynamic brake itu B besar atau B kecil. Reverser handle-nya itu harus maju atau mundur sesuai kebutuhan. ECS run, terus CB on, BMS on, saklar dynamic brake on, TM atau all in atau lengkap. Nah, ini dynamic brake handle. Ini mungkin untuk dynamic brake handle itu pada waktu akan melepas dynamic brake handle itu menggunakan gagang tenaga adalah sebagai berikut. Gerakan gagang dynamic brake ke posisi netral. Tunggu waktu sekitar 6 detik untuk memberikan kesempatan pada buffer rangkaian agar menegang kembali, di mana agar tidak terjadi sentakan pada rangkaian kereta api lokomotif yang diberi tenaga. Nah, apabila dynamic brake dikerjakan, maka automatic brake pada lokomotif tidak berfungsi. Ini interlocking ya, terkait dengan kembali lagi yang mengatur udara menuju silinder secara otomatis dibocorkan. Nah, bila sedang berlangsung dynamic brake, masih mengerjakan emergency brake. Maka secara otomatis dynamic brake akan terlepas. Nah, karena arus yang menuju dynamic brake terputus. Saat dynamic brake dikerjakan, putaran MD akan naik seperti notch 7. Ini bisa. Selanjutnya, pengereman otomatis automatic brake.
Yang pertama, gagang tenaga atau throttle handle gerakan pada posisi netral, gagang membalik reverse handle itu arah tetap pada posisi yang dikehendaki, terus gerakan gagang pengereman otomatis pada posisi servis pada not pertama. Dalam melepas pengereman, usahakan bahwa sudah posisi lepas beberapa saat sebelum roda berputar. Nah, untuk gagangnya itu pengereman independen. Pengereman independen pada lokomotif itu ada punya dua posisi yaitu release dan application. Nah, ini gampang sih. Jadi sama application ya cuman sekedar kayak rem tangan itulah. Maksudnya ketika kita udah berhenti itu di application ketika mau berangkat ataupun menjalankan itu dengan release. Membalik arah. Untuk mengerjakan balik arah terlebih dahulu yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi rem serta TA atau throttle pada posisi idle karena bila throttle tidak pada posisi idle maka RH tidak dapat digerakkan. Nah, ini kaitannya dengan interlocking tadi juga. Selanjutnya setelah lokomotif berhenti, gerakan gagang membalik arah ke gerakan lokomotif yang dikehendaki. Nah, setelah gagang membalik arah pada posisi yang benar-benar sesuai keinginan kita, tenaga dari kedudukan 1 sampai 8 tergantung tenaga yang diberikan secara bertahap untuk semut-semut untuk gerakan yang semut tadi. Lokomotif. Nah, lokomotif kereta api dengan lokomotif tunggal. Kereta api dengan lokomotif ganda itu ada dua. Maksudnya lokomotif itu ada dua, tunggal dan ganda. Nah, di mana untuk penggunaan lokomotif ganda ini teknik pengoperasian pelayanan individu atau tiap lokomotif dilayani sendiri-sendiri, multiple unit atau lokomotif dilayani satu masinis. Lokomotif ganda duanya di terus lokomotif ganda satu depan satu belakang. Lokomotif tunggal ini ada tabel gimana throttle-nya 1 sampai 8, reverser handle-nya, persyaratan menggerakkan lokomotif tunggal seperti itu. Nah, untuk lokomotif ganda, penggunaan lokomotif ganda ini disebabkan oleh beberapa alasan. Penggunaan lokomotif ganda yang sudah terjadwal, yaitu rangkaian panjang, melebihi kapasitas, ataupun KLB ya, ketika kereta tidak kuat tanjak, dan sebagainya, dalam keadaan darurat. Pelayanan ganda, ini tabel-tabel di sini bisa kita baca untuk pelayanan ganda. Eh, mana yang harus di-on-kan, yang run, dan sebagainya. Untuk pelayanan individu artinya adalah mengoperasikan lokomotif masing-masing lokomotif dilayani sendiri-sendiri. Itu bisa seperti itu juga. Atau multiple unit, satu saja yang melayani. Jadi yang satunya itu dioperasikan dari lokomotif satunya. Menarik lokomotif. Nah, untuk lokomotif dingin harus di apa namanya? Pada lokomotif dingin kita harus kita istilahnya apa ya? Lakukan menarik lokomotif ini guna menjaga agar masinis itu kelalaian ataupun terdapat kelalaian dan sebagainya. Ininya safety. Nah, persyaratan menarik lokomotif mati itu atau lokomotif dingin ya ini pada tabel ini. Nah, ketika melewati jalan banjir, bila mengoperasi lokomotif pada suatu petak jalan yang membanjir, nah untuk lokomotif diesel elektrik hanya boleh dijalankan bila ketinggian air maksimal 0,35 cm di atas kepala rel. Maksimum itu seperti itu. Kecepatan juga maksimal 5 km per jam karena ini elektrik ya. Lokomotif melewati wesel dan jalan silang. Ini penjelasannya. Jika melewati wesel atau jalan silang, penggunaan notes harus dibatasi juga. Namun setahu saya sekarang ketika melewati wesel itu peraturan yang terbaru yaitu lebih sedikit lebih berbeda. Tidak apa ya? Selain itu tidak harus ketika ada wesel kita harus kecepatannya mengurangi. Justru sekarang malah karena mungkin perkembangan-perkembangan itu yang bisa mencapai 120 km per jam itu untuk PSL tidak terlalu ada sebagian yang tetap ada taspat namun ada sebagian juga yang tidak memperhatikan. Nah, ini standar kelayakan operasi, tabel-tabel dari standar kan sistem udara dari standar kelayakan operasi, standar udara pengereman dan sebagainya. Nah, mungkin uh, itu tadi ketiga materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan
peralatan, terus prosedur, dan juga pengoperasian. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Taruna Dewa Samad Hasan mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.